penonton setia Gema Superter. Apa kabar semua? Jangan lupa ya, subscribe dulu channel ini biar Anda nggak ketinggalan pembahasan seru soal sepak bola. Oke, hari ini kita mau ngobrolin agak dalam nih soal kekalahan Timnas Indonesia 0-6 dari Jepang tanggal 10 Juni 2025 kemarin. Hasilnya ya berat sih, tapi penting diingat juga kita kan udah pasti lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 sebelum tanding lawan Jepang itu. Jadi yuk kita coba bedah bareng apa sih yang sebenarnya terjadi dan pelajaran apa yang bisa diambil dari laporan-laporan pertandingan ini. Betul sekali, hasilnya memang mengecewakan, tapi konteks lolosnya itu penting banget. Jadi kekalahan ini bisa kita lihat dari kacamata lain juga. Nah, coba kita lihat data pertandingannya dulu deh. Jepang ini, bener-bener nguasain permainan ya di Osaka. Skor akhir 6-6 itu didukung statistik yang lumayan jomplang. Jonggang banget. Penguasaan bola mereka itu sekitar 71-72%. Bandingin sama kita yang cuma 29%. Jauh ya? Iya, jauh banget. Terus yang lebih bikin, nyesek mungkin, Jepang itu nembak 21 kali, 11-nya tepat sasaran. Sementara laporan pertandingan bilang, Indonesia gagal total bikin satu pun tembakan ke arah gawang Jepang. Nggak ada sama sekali. Statistik itu emang udah nunjukin dominasi total mereka sih. Ditambah lagi, kita juga nggak bisa lupain ada momen krusial cedera pemain kunci kan? Oh iya benar, Kevin Dix keluar menit 27, terus Yakob Sayuri juga nyusul menit 38. Wah itu pasti ganggu banget ya ritme sama taktik tim. Jelas. Kehilangan dua pemain, apalagi di babak pertama, itu ngerusak struktur dan rencana permainan yang udah disiapin. Jadi ya makin berat situasinya. Jadi meskipun kita udah aman lolos setelah menang lawan Cina, kekalahan gede ini jadi kayak semacam, reality check gitu ya, cermin standar level Asia gitu. Tepat. Ini bukan sekedar laga formalitas, tapi jadi barometer realistis. Pelajaran keras tentang standar permainan di level tertinggi Asia itu ya kayak gini. Level yang harus kita kejar. Oke. Mari kita coba gali lebih dalam nih. Kenapa sih bisa kalah telak banget? Kan kita turun pakai formasi 5-4-1 yang niatnya defensif. Nah, itu dia. Secara taktik, dari analisis yang banyak beredar, kelihatan banget Indonesia itu susah keluar dari pressing tinggi Jepang dari awal. Aliran bola kita sering macet di area sendiri, banyak salah umpan karena yaitu ditekan terus, panik itu kelihatannya. Saya perhatiin juga, serangannya jadi terlalu ngandelin oleh Rome sendirian di depan, jadi gampang banget dibaca polanya sama lawan. Benar. Jadi formasi 5-4-1 di atas kertas itu satu hal. Tapi eksekusi di lapangan, apalagi di bawah tekanan hebat Jepang, itu cerita lain. Gagal total sih bisa dibilang. Bukan cuma soal taktik berarti ya, ada faktor lain. Ada banget. Faktor kedua ini soal fisik dan mental. Kelihatan banget kita kalah di banyak duel fisik. Susah ngelindungin bola. Terus mentalnya juga. Kebobolan gol cepet gitu kan. Gol pertama dan kedua cuma selang 4 menit. Terus gol keempat, kelima juga selang 3 menit doang. Itu nunjukin ada kerapuan konsentrasi dan mental pas lagi sulit. Masuk akal sih. Fondasi fisik sama mental ini penting banget ya buat jalanin taktik. Kalau goyah ya buyar semua. Persis. Nggak akan jalan taktik sebagus apapun kalau fisik nggak kuat nahan tekanan dan mental gampang jatuh. Oke, selain taktik, fisik, mental, tentu ada juga ya soal perbedaan kualitas individu dan kolektif yang nggak bisa kita tutup mata. Pemain Jepang kan banyak yang main di Eropa. Nah, itu faktor ketiga. Dan mungkin yang paling fundamental ya, level kompetisi tempat pemain main sehari-hari itu ngaruh banget ke kecepatan mikir, teknik di bawah tekanan, sama pengambilan keputusan. Ini juga gimana ya, jadi cerminan buat liga domestik kita, pembinaan usia dini kita juga. Ada gap kualitas yang memang perlu kita akui dan kejar secara sistematis, bukan cuma di level timnas senior. Oke, pahit memang kalah telak, tapi coba kita lihat gambaran besarnya lagi. Apa sih dampak signifikan dari hasil ini dengan catatan kita tetap lolos ke putaran keempat? Ya, ada dua sisi lah ya. Sisi negatifnya, kalau lihat perhitungan poin FIFA, peringkat Indonesia kemungkinan turun. Mungkin dari 116 ke sekitar 120.
kehilangan sekitar 34,22. Lumayan juga ya turunnya. Bisa ngaruh ke undian nanti mungkin ya? Bisa jadi sedikit berpengaruh, tapi nah ini sisi positifnya. Dan ini yang menurut saya jauh lebih besar. Indonesia bikin sejarah. Benar banget, tim ASEAN pertama yang bisa tembus putaran keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Ini pencapaian gede banget sih, progres yang patut diapresiasi. Persis. Narasi besarnya itu, ya ini, kemajuan dan sejarah baru ini. Jadi kekalahan dari Jepang itu jadi pelajaran di tengah euforia kelolosan. Tapi, tantangan di putaran keempat nanti bakal jauh lebih berat lagi. Indonesia kayaknya bakal masuk pot 3, artinya potensi ketemu raksasa Asia lagi. Wah iya, kalau lihat rekor pertemuan kita sebelumnya, misal lawan Irak atau Australia, gimana tuh? Ingin penguasaan bola, lumayan lah. Tapi ujung-ujungnya kalah di efektivitas serangan sama pertahanan yang masih suka rapuh. Ini area perbaikan yang paling kelihatan. Oke. Terus gimana respon pelatih Patrick Kluivert sendiri? Dari yang saya baca, dia kayaknya cukup realistis ya? Iya, Kluivert mengakui superioritas Jepang. Dia bilang Jepang itu tim level Piala Dunia. Dia juga nekenin kalau ini momen pembelajaran penting. Sikap kayak gini bagus sih, nggak nyari kambing hitam. Jadi fokusnya ke evaluasi ya. Area perbaikannya apa aja tuh yang paling disorot? Udah jelas sih. Penguatan fisik, mental, terus teknik dasar di bawah tekanan, variasi serangan biar nggak monoton, sama organisasi pertahanan yang lebih kokoh. Ini kerjaan rumah besar, butuh pendekatan menyeluruh, nggak cuma latihan, tapi juga dukungan PSSI soal liga, pembinaan, dan lain-lain. Kalau reaksi publik gimana? Netizen kan biasanya rame tuh. Iya, macam-macam sih reaksinya. Ada yang frustrasi banget, kecewa berat, tapi banyak juga kok yang tetap realistis, ngerti level lawan, dan yang penting apresiasi karena target utama lolos ke putaran keempat udah tercapai. Sempat lihat juga ada apresiasi dari fans negara ASEAN lain ya, ngakuin pencapaian sejarah Indonesia ini. Betul, itu juga penting. Menunjukkan kalau apa yang dicapai timnas ini memang luar biasa di level regional. Dukungan yang konstruktif dan realistis itu penting banget buat mental tim ke depan. Oke deh, jadi bisa kita simpulkan ya, kekalahan 6-0 dari Jepang ini memang, menyakitkan. Tapi di sisi lain, ini pelajaran super berharga dalam perjalanan bersejarah timnas ke putaran keempat. Kesenjangannya kelihatan jelas, tapi kemajuannya juga nyata. Fokusnya sekarang adalah gimana caranya pelajaran mahal ini diterjemahkan jadi perbaikan nyata di lapangan. Peningkatan fundamental di semua aspek tadi jadi kunci kalau kita mau kasih perlawanan lebih sengit di babak berikutnya. Tantangannya pasti lebih gede lagi soalnya. Sip, terima kasih banyak udah nyimak pembahasan mendalam kita kali ini di Gema Supporter. Sekali lagi, jangan lupa ya, klik tombol subscribe channel Gema Supporter, kasih like juga kalau Anda suka video ini, dan share ke teman-teman Anda sesama pecinta sepak bola. Nah, menurut Anda nih, langkah perbaikan apa sih yang paling krusial buat timnas kita hadapi putaran keempat nanti? Coba deh tulis opini Anda di kolom komentar di bawah ya. Kita pengen dengar juga. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.